Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita segala nikmatnya kepada kita semuanya. Hingga sampai detik ini Allah masih beri kita nikmat bernafas, Allah masih beri kita nikmat penglihatan, Allah masih beri kita nikmat penciuman dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan Allah peringatkan, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian bersyukur wahai umatku, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum. Allah peringatkan kepada kita, apabila kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka daripada itu tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita haturkan, kita berikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari zaman kebodohan hingga ke zaman terang benderang, hingga sampai saat ini penuh dengan teknologi. Dan dikatakan ada seorang pencipta buku bahwa orang yang pertama, orang yang paling baik di permukaan bumi ini ialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa dan tidak bosan-bosannya untuk selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penonton setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda bisa dikatakan sebagai generasi emas, karena di masa muda lah seorang pemuda tersebut terbuka wawasannya, terbuka pola pikirnya, sedang berkembang dirinya. Maka di sanalah nantinya ia akan menemukan yang namanya jati diri dia sendiri, yang mana di masa muda nantinya dia akan menemukan bahwa siapa dirinya dan apa yang akan ia lakukan ke depannya. Maka ini sangat penting bagi kita semuanya, termasuk kepada seluruh penonton para generasi muda. Karena dikatakan juga inna fi yadi syubbani khairal ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya inna fi yadi syubbani, sesungguhnya di tangan seorang pemuda lah, inna fi yadi syubbani khairal ummati, tanggung jawab semua umat, wa fi aqdamiha, maka di kaki-kaki mereka lah hayataha, kehidupan para umat nanti selanjutnya. Maka kita sebagai generasi muda itu berperan penting di dalam kemajuan negara kita, terkhususnya untuk agama kita, agama Islam yang kita cintai ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu yang berjudul tentang peran generasi muda dalam menyukseskan bulan Ramadan pada tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Para penonton yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda itu memiliki peran yang sangat penting di dalam bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan inilah banyak keberkahan-keberkahan, banyak amal-amal yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda. Maka yang pertama, peran kita sebagai seorang pemuda ialah agent of change. Apa itu agent of change? Ialah pemuda yang memiliki peran, agen yang memiliki peran untuk membawa perubahan-perubahan baik, baik itu untuk dirinya pribadi maupun nantinya bagi orang lain. Maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran sebagai rujukan kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka ketika kita mentadaburi ayat suci Al-Quran ini, akan dapat kita 3 poin sebagai seorang pemuda agent of change, pembawa perubahan-perubahan baik. Allah katakan kuntum khaira ummah, maka antum semua, kalian semua
adalah sebaik-baiknya umat. Siapa itu? Kita lah salah satunya sebagai seorang pemuda. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Poin pertama, mengajak kepada kebaikan. Maka kita sebagai agent of change, maka kita harus bisa membawa kebaikan, baik itu bagi diri sendiri dan orang lain nantinya. Kemudian yang kedua, setelah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk, baik itu perbuatan buruk yang datang dari diri kita sendiri maupun perbuatan buruk yang datang dari orang lain. Kemudian Allah katakan selanjutnya, Allah lanjutkan, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pemuda, maka waktu kita masih sangat panjang. Alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang pemuda, di masa mudanya saja ia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika ia berada di masa tuanya. Tentu ketika kita bisa melatih iman kita pada diri kita ini sejak masa dini, sejak masa muda, maka insya Allah ketika tua nanti, maka iman yang tertancap pada diri kita akan tumbuh sekuat-kuatnya, bagaikan sebuah pohon kurma yang tidak akan pernah tumbang ditiup oleh angin. Kemudian selanjutnya, tentu kita sebagai seorang pemuda, sebagai agen of change, sebagai orang, sebagai agen pembawa perubahan, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka tentu hal selanjutnya yang harus kita lakukan ialah mencari partner, mencari teman. Maka sebaik-baik teman itu adalah teman yang memiliki satu frekuensi kepada kita, yang memiliki satu tujuan, satu misi bersama dengan kita. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa jika engkau ingin berjalan dengan cepat, maka berjalanlah dengan sendiri. Akan tetapi jika engkau ingin perjalanan jauh, maka berjalanlah bersama dengan yang lain. Karena pada dasarnya kita masih seorang pemuda, maka perjalanan kita itu masih panjang. Perjalanan kita itu masih jauh ke depan. Ada harapan yang dititipkan oleh pendahulu kita untuk diri kita, menggantikan beliau nantinya, menggantikan pemimpin-pemimpin nantinya. Maka perjalanan kita masih panjang. Maka karena panjangnya perjalanan kita, hal yang harus kita lakukan ialah bersama-sama untuk menjadikan agama kita ini menjadi agama yang baik ke depannya, membawa perubahan-perubahan terbaik untuk diri sendiri dan bagi orang lain. Karena sama kita mengetahui bahwa orang yang lebih baik daripada hari ini ia adalah orang yang beruntung. Kemudian orang yang sama saja hari ini dengan hari sebelumnya, maka ia termasuk dengan orang yang merugi. Maka yang ketiga ialah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka ia termasuk orang yang celaka. Maka mari kita introspeksi diri kita sebagai seorang pemuda terkhususnya. Apakah kita ingin di poin yang pertama lebih baik daripada hari sebelumnya, ataukah kedua maupun yang ketiga? Maka itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kemudian poin yang kedua, peran pemuda dalam menyukseskan Ramadan ialah agent of control. Apa itu agent of control? Agent of control itu adalah pemuda yang bisa peka, yang ada dalam artian mengawasi apa-apa saja yang ada di sekitarnya. Walaupun itu kita lihat buruk, maka katakanlah yang sebenarnya. Di dalam mahfuzat dikatakan, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu berdampak buruk bagi kita, tetapi apabila kita nampak kemungkaran, maka langsung kita katakan. Maka itu adalah peran kita sebagai seorang pemuda, yaitu agent of control, mengawasi apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengaturnya, kita bisa memilahnya dengan baik. Maka pilihlah dengan sebaik-baiknya, ambil yang baik dan buang yang buruk, dan pertahankan yang baik ini. Dan kalau bisa kita tingkatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada masa sekarang ini. Kemudian poin ketiga, sebagai seorang pemuda yang memiliki peran dalam menyukseskan Ramadan ialah agent of development. Apa itu? Ialah para pemuda yang memiliki peran, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. Lihat di dalam sebuah pepatah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, bahwa kita semuanya sebagai umat manusia, baik itu dari anak kecil
baik itu seorang pemuda, baik itu remaja maupun seorang dewasa, maka kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kita semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, dan kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin nantinya. Maka berawal dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka seorang pemuda itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Seorang pemuda itu harus bisa mengatur dirinya sendiri. Maukah kita ke jalan yang baik atau pula kita ke jalan yang buruk? Maka kepemimpinan itu ada pada diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, poin yang kedua yang saya sampaikan ialah kontribusi kita sebagai seorang pemuda dalam menyukseskan Ramadan hari ini hingga seterusnya. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah tingkatkan literasi, yaitu banyak membaca. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, menyampaikan Al-Quran. Nuzul Quran, turunnya Quran yang pertama, ayat yang pertama, maka di sana dikatakan Iqra, bacalah. Maka di sini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya sebagai umat manusia, Iqra, bacalah. Apa yang kita baca yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini adalah titipan Allah yang sangat mulia. Al-Quran ini adalah titipan Allah yang sangat bermanfaat bagi kita sendiri, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Maka seharusnya kita sebagai seorang pemuda haruslah bisa meningkatkan diri kita dengan cara membaca Al-Quran, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Karena dengan Al-Quran, maka insya Allah apa saja yang ada pada diri kita, apa saja yang akan kita lakukan ke depannya, maka insya Allah akan bermanfaat. Maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan-keberkahan, baik itu bagi diri kita maupun orang lain. Karena Allah katakan dalam Al-Quran itu sendiri, walaqad yassarna Qur'an lizikri fahal min mudzakir. Maka kami telah mudahkan Al-Quran ini, kami mudahkan sebagai peringatan bagi umat manusia. Maka Allah katakan, maka apakah ada yang mengingatnya? Maka jawabannya adalah kitalah dari seorang pemuda terlebih dahulu yang harus bisa meningkatkan, bisa menimbulkan literasi kita khususnya terhadap Al-Quran. Kemudian kontribusi kita sebagai seorang pemuda selanjutnya ialah terbuka terhadap masukan-masukan yang ada di luar sana dan pengalaman-pengalaman yang telah kita rasakan. Maka sekarang ini adalah zaman modern, bukan zaman dahulu kala saja. Akan tetapi di sini teknologi sudah menyatukan kita, bahwa banyak cara kita untuk mendapatkan sebuah informasi. Maka dari sanalah kita sebagai seorang pemuda bisa dapat memilih mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk. Maka berdasarkan tadi yang poin kedua, inilah yang menjadi acuan kita. Kemudian selanjutnya tadi ialah pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan. Maka pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan sebagai seorang pemuda, maka hendaknya bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Karena pada dasarnya pengalaman itu adalah guru terbaik bagi kita semuanya. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua poin penting ini yang telah saya sampaikan ini, harapannya kita bisa melaksanakannya dengan baik selama bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, peran kita sebagai seorang pemuda, agent of change. Yang kedua ialah agent of control. Dan yang ketiga, agent of development. Dan kontribusi kita sebagai seorang pemuda itu ada dua. Yang pertama, tingkatkan literasi kita, membaca kita terkhusus di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, pandailah kita dalam memilih dan memilah informasi yang ada di luar sana dan pengalaman-pengalaman yang telah kita laksanakan. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.